Halo, Assalamualaikum. Saya nama Putri Modita dengan NPM 21021104. Kali ini saya akan membuat video mengenai bisnis model kanvas. Dari ide bisnis yang saya buat yaitu keripik pisang. Jadi keripik pisang ini merupakan makanan ringan atau cemilan ringan yang terdapat 10 varian rasa. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu bisnis model kanvas. Mungkin dari teman-teman semua ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian belum tahu juga. Jadi saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau yang biasa disebut dengan BMC merupakan sebuah alat manajemen strategis di mana teman-teman ini bisa digunakan untuk mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan menguji model bisnis teman-teman semua, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan 9 elemen dari BMC ini. Jadi di BMC ini terdapat 9 elemen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang customer segment. Jadi segmen bisnis saya kali ini kan bisnis saya itu kan keripik pisang. Jadi segmennya itu luas teman-teman. Yang pertama ada dari anak kecil hingga orang dewasa, bahkan sampai orang tua pun mereka suka sama keripik pisang yang saya buat ini, seperti itu. Karena bahan utamanya dari pisang, jadi semua orang itu suka ya teman-temannya. Nggak ada yang nggak suka pisang kan teman-teman. Jadi terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer relationship, di mana teman-teman ini harus aktif di sosial media gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat promosi, kemudian teman-teman tuh harus lebih rajin berinteraksi dengan followers teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti followers teman-teman dan customer tuh tahu kita tuh jualan apa, terus bisnis kita apa gitu. Jadi untuk menarik customer kita atau followers kita untuk memberitahu gitu teman-teman. Kemudian teman-teman dapat mengedukasi mitra. Jadi teman-teman itu dapat membuka kemitraan. Jadi siapa yang mau bergabung boleh banget. Jadi kalau teman-teman mengedukasi mitra melalui grup WhatsApp. Jadi nanti dijadikan satu di dalam grup WhatsApp tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai channel dari BMC ini ya. Channel dari BMC, yang dimaksud dari channel BMC ini, teman-teman tuh dimana teman-teman itu memfokuskan itu untuk membuat konten video. Dimana dalam video itu tercantumkan gambar, terus pengetahuan, terus manfaatnya apa, terus bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan bisnis itu apa gitu teman-teman. Jadi kalau keripik pisang saya ini apa manfaatnya pisang, terus bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan keripik pisang itu apa aja gitu. Kemudian teman-teman bisa menjalin kerjasama yang baik kepada partner store dan kemitraannya, seperti iklan, promosi, dan diskon. Jadi teman-teman harus pokoknya harus jalin kerjasama yang baik banget. Nanti di situ tuh saya harus rajin iklan, rajin promosi gitu teman-teman ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proposition dalam BMC ini. Jadi keripik pisang ini merupakan makanan ringan yang disukai anak kecil hingga kalangan dewasa. Terdapat varian rasa, kemasan menarik, dan harga sangat terjangkau. Jadi teman-teman kalau ingin membuka usaha, ingin membuka bisnis, teman-teman yang pertama itu yang harus diperhatikan itu rasanya dan kemasannya. Walaupun harganya mahal, tapi rasanya itu enak, kemasannya menarik, jamin semua orang pasti pada tertarik, pasti customer kita pada suka, pada repeat order dan lain sebagainya begitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kayak aktivitas dalam
BMC ini. Jadi teman-teman tuh harus mempertimbangkan harus siap stok bahan, terus produksi, terus promo marketing dan sales, serta pemasaran distribusi. Selanjutnya ada key partner. Jadi teman-teman bisa sewa toko buat bisnis teman-teman ini gitu. Misalkan kayak toko, kalau keripik pisang ini kan bisa dijadikan toko oleh-oleh ya teman-teman. Misalkan ada pendatang yang datang dari daerah lain gitu, terus oleh-olehnya bisa di keripik pisang ini yang dari Lampung gitu. Terus kemitraan atau distributor atau agen atau reseller atau dropship. Jadi sistem dropship ini teman-teman, jadi nanti reseller teman-teman semua ini nggak perlu stok barang. Jadi kalau sistem dropship ini dari kita yang mengirim langsung ke customer tanpa reseller ini harus stok barang gitu. Jadi barang kita tuh nggak numpuk, misalnya kan lakunya lama, jadi barang kita tuh nggak numpuk lama. Jadi kalau dropship ini barang si reseller ini selalu baru karena langsung dari kitanya sendiri gitu kalau pakai sistem dropship. Kemudian saya akan menjelaskan tentang resource. Yang pertama itu ada akses produksi, terus yang pasti ada karyawan, terus ada modal usaha, terus alat transportasi, terus mitra pendukung, yang terakhir ada pengolah konten. Terus saya akan menjelaskan tentang cost struktur. Yang pertama itu yang sudah pasti ada biaya sewa tempat ya teman-teman. Kalau teman-teman itu pingin buka usahanya itu misalkan di offline, pasti kan teman-teman harus mikirin tuh biaya sewa tempat dan lain sebagainya kayak listrik pokoknya dan semuanya ya teman-teman. Terus ada biaya marketingnya juga ada, terus beban penyusutannya juga ada, terus biaya produksi, terus upah tenaga kerja. Jadi upah karyawan-karyawan yang kerja di tempat teman-teman itu gitu. Selanjutnya ada review streams. Pertama itu ada penjualan produk, terus dari mitra distributor, agen, dan reseller, serta ke end user gitu teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bisnis model kanvas. Ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.